Swastiastu Desi, silakan duduk. Miss, maaf sekali Miss, saya nggak bermaksud tadi Miss. Ya, jangan begitu. Miss panggil kamu ke sini tentu saja bukan untuk menyalahkan Desi. Kenapa kita harus menyalahkan? Ya, karena kan kita manusia kan, semua manusia itu pasti pernah berbuat salah ya. Jadi Desi jangan khawatir. Hanya saja Miss mau kita melakukan refleksi di sini. Apa mungkin pembelajaran Miss di kelas itu membosankan sampai Desi harus melakukan hal-hal yang lain misalnya? Enggak kok Miss, beneran deh. Oke, bagus kalau begitu ya. Jadi Miss merasa lebih tenang nih kalau pembelajaran Miss tidak membosankan. Tapi karena Miss tahu Desi itu kan siswa yang cerdas, siswa yang tekun belajar dan biasanya itu kan selalu fokus di kelas. Tapi tadi tiba-tiba Miss lihat kok Desi sampai melakukan kegiatan selfie. Nah, dari sana Miss punya keyakinan pasti Desi punya alasan kan kenapa sampai melakukan itu di kelas. Apakah mungkin Desi mempunyai suatu hal yang ingin Desi tuju? Gini Miss, tadi saya habis lihat teman saya udah banyak followersnya di Instagram. Saya suka melihatnya dan pinggan kita juga sama, pinggan punya banyak followers di Instagram. Jadi saya iseng ikut selfie di kelas tadi Miss. Oh begitu. Oh jadi kamu punya impian menjadi selebgram. Nah itu impian yang bagus sebenarnya. Di masa sekarang itu banyak anak-anak punya impian menjadi selebgram, YouTuber, dan itu adalah hal yang positif. Hanya saja kita perlu ingat, kita punya komitmen kelas tentang aturan penggunaan handphone selama pembelajaran. Ya, apa itu coba? Nggak boleh menggunakan HP saat pembelajaran langsung Miss. Untuk tujuan selain pembelajaran ya. Jadi HP itu hanya kita gunakan untuk tujuan pembelajaran. Oke Desi, karena Desi sudah tahu apa kesalahan Desi dan Desi juga sudah mengingat kesepakatan kelas kita. Lalu selanjutnya apa yang akan Desi lakukan agar Desi bisa lebih fokus di kelas belajar nantinya? Saya akan mengontrol diri saya Miss dan tidak menggunakan HP kecuali untuk media pembelajaran. Oke, bagus ya Desi ya. Sekali lagi Miss bilang, Miss akan mendukung penuh pokoknya impian kamu, hobi kamu, foto-foto untuk menjadi selebgram. Miss akan dukung penuh. Hanya saja kita harus tetap memperhatikan waktunya. Silakan lakukan itu di rumah, di waktu-waktu senggang dan di luar jam sekolah ya atau jam pelajaran ya. Itu adalah hal yang sangat positif. Silakan terus dikembangkan ya. Selamat pagi. Miss. Iya selamat pagi ya Willy dan Mugi. Udah pada sarapan nih? Sudah Miss, tadi baru aja dikantin. Oke ya. Jadi sama Mugi mungkin sudah tahu alasannya kenapa kalian dipanggil ke ruangan ibu pagi-pagi ini. Pasti teman-teman udah laporin kita ya Miss. Tadi saya hanya mampu ini Miss. Memangnya kami ada salah apa ya di lapor-lapor segala? Salah besar apa sih upacara di kelas Miss? Ya begini ya. Mugi sama Willy sekali lagi Miss ingin tekankan. Miss mendatangkan kalian ke sini bukan untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Karena kita semua manusia, kita semua pernah berbuat salah. Miss pernah berbuat salah, teman-teman yang lain juga pernah berbuat salah. Apalagi sekarang mau kasih tahu, di usia kalian ini, usia remaja itu wajar kalian punya ketertarikan dengan lawan jenis atau menjalin pertemanan yang lebih dekat dengan lawan jenis yang kalian sebut sebagai pacaran begitu. Itu adalah hal yang normal dan wajar. Namun sekali lagi, apa yang kita pandang benar, apa yang kita pandang wajar itu belum tentu dipandang wajar juga oleh orang lain, ya. Nah, jadi paham sampai di sana ya. Jadi begini, Willy dan Mugi. Ibu sih paham betul apa yang kalian lakukan di kelas itu. Saling memangku, saling bersandar, itu pasti kalian lakukan karena kalian merasa itu bukanlah tindakan yang salah, ya kan? Dan ibu yakin sekali kalian pasti melakukan itu bukan karena kalian ingin mencari perhatian dari teman-teman kalian, apalagi guru. Pasti kalian memiliki tujuan tersendiri. Kenapa sih kalian harus pangku-pangkuan itu di kelas? Sekarang Miss mau tanya sama Willy, kenapa sih kok harus pangku-pangkuan di kelas? Kenapa nggak duduk di masing-masing misalnya? Itu kan cuma untuk mengekspresikan rasa sayang kita Miss. Betul. Willy dan Mugi
sah-sah saja kalau kita ingin mengekspresikan rasa sayang kita pada orang lain. Namun, tetap kita harus ingat bahwa ada batasan-batasan yang harus kita jaga, ya kan? Masih ingat kan? Peraturan sekolah itu kita punya peraturan sekolah. Ada batasan-batasan yang harus kita jaga, apalagi ini ranahnya di sekolah, ya. Apalagi juga kalian berdua merupakan jajaran OSIS, di mana tentu saja pasti kalian ingin membangun citra yang baik, kan? Ya kan? Nah, terus begini. Jika sekarang kalian memiliki hubungan baik itu sebagai pacar begitu, atau teman baik begitu, suatu saat nanti kita tidak pernah tahu apa yang terjadi, kan? Bisa saja kalian berantem, kemudian tidak lagi bersama-sama, tidak lagi berteman baik, tidak lagi berpacaran, ya kan? Tentu saja ingatan-ingatan tentang hal-hal yang kalian lakukan itu aslinya akan menjadi ingatan yang tidak menyenangkan untuk kalian, apalagi untuk orang lain yang melihatnya. Ya, jadi Mugi sama Lili ingin bertanya lagi kepada kalian. Apakah kalian merasa tindakan yang kalian lakukan di dalam kelas itu sudah benar? Tidak salah, Miss. Kami minta maaf. Kami janji akan bakal ngilangin itu lagi, Miss. Mugi dan Willy, Ibu sangat punya keyakinan yang besar sama kalian. Karena Ibu tahu kalian adalah siswa yang tekun, siswa yang pintar, siswa yang cerdas, siswa yang bukan siswa pembangkang. Miss percaya betul apa yang kalian katakan sekarang kepada Miss pasti bisa kalian bertanggungjawabkan. Tentunya kalian kedepannya pasti bisa menjadi pengurus OSIS yang bisa memberikan contoh yang baik untuk teman-temannya dan menunjukkan citra yang baik untuk guru, teman maupun adik-adik. Ya, untuk sekarang Mugi dan Willy, karena kalian sudah mengakui perbuatan kalian dan kalian juga sudah mengambil komitmen untuk tidak melakukannya lagi, Mugi dan Willy sekarang boleh kembali. Ya, namun kalau sepanjang perjalanan ini Mugi dan Willy merasa tidak nyaman, ada hal-hal yang mengganggu, ada yang teman-teman yang membuat masalah pada Mugi dan Willy, Ibu tetap berada di sini untuk mendengarkan kalian. Silakan datang kapan saja, semaksimal Ibu akan berusaha. Ya, terima kasih ya Mugi dan Willy. Ya, sama-sama, Miss. Ya, sampai ketemu lain kesempatan. Jadi Menurut saya, cara Miss Febri dalam menangani masalah muridnya itu sangat tepat, yaitu karena Miss Febri itu tidak langsung memarahi muridnya saat tahu kesalahan apa yang telah dilakukan. Terlebih dahulu, Miss Febri menanyakan apa alasan dan mengapa melakukan kesalahan tersebut. Selain itu, beliau dalam menasihati dan juga menegur siswanya itu dengan menggunakan tutur kata yang lembut dan mudah dipahami, sehingga murid yang dinasehati menjadi lebih nyaman mendengarkan bimbingan, dan juga nasihat yang diberikan Miss Febri itu sangat memotivasi. Selain itu, beliau juga tidak tergesa-gesa dalam menangani masalah dan juga selalu sabar menangani kasus muridnya. Selain memberi nasihat dan juga bimbingan, Miss Febri juga memberikan motivasi kepada muridnya agar selalu semangat menjalani hari-hari seperti biasa. Baik, di sini saya dapat berpendapat bahwa cara Miss Febri menyelesaikan sebuah masalah yang dimana permasalahan antara kedua remaja yang memiliki ikatan hati. Nah, cara Miss Febri menurut saya sangatlah baik dan juga bijaksana. Kenapa saya katakan demikian? Karena tutur kata yang disampaikan kepada murid pada saat murid itu membuat permasalahan, ia mengucapkannya dengan cara lembut, tidak dengan cara marah-marah. Itu membuat saya mengatakan Miss Febri itu bijaksana. Dan cara Miss Febri sendiri menasehati murid dengan cara tidak menjelek-jelekan murid tersebut. Jadi apabila murid membuat kesalahan, itu Miss Febri menanganinya dengan rasa yang benar-benar seperti orang tua menasehati anaknya dengan cara lembut. Jadi menurut saya cara Miss Febri itu patut dicontoh dan sangatlah baik.